Tolong Anda jangan konsisten kalau udah 3 bulan konten tapi viewsnya stuck di 100 atau 200 doang. Dan jangan heran kalau dolarnya makin ngesot. Ini bukan salah siapa-siapa, ini salah Anda sendiri karena FYP itu bukan hoki, viral itu bukan kebetulan, tapi semuanya bisa diciptakan dan butuh effort lebih. Assalamualaikum hai pribadi sobat YouTube dimanapun Anda berada. Di video kali ini akan saya share penyebab dan solusi viewers Facebook stuck di angka 100 atau 200-an aja padahal udah konsisten bikin konten, dan yang tak kalah pentingnya adalah penyebab dan solusi pendapatan dolar akhir-akhir ini makin ngesot, karena percuma juga kalau sebuah konten viewsnya elit tapi dolarnya sulit. Nah, semuanya akan saya coba bongkar. Stay tune video ini sampai selesai, dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Oke, kita langsung aja cek di Zao. Oke, topik pertama yang akan kita bahas adalah viewers atau penonton Anda stuck di 100 atau 200-an aja. Nah, ketika Anda sudah konsisten selama 3 bulan upload video setiap hari, tapi konten Anda masih sepi penonton, hanya stuck di 100 dan 200-an. Biasanya ada dua penyebab kenapa akun Anda stuck di 100 sampai 200-an. Inilah penyebabnya dan saya harus mengatakannya. Yang pertama adalah konten Anda tidak menarik. Jadi viewers 100 sampai 200 ibaratnya cuma testing. Karena yang harus Anda tahu bahwa algoritma Facebook khususnya dan juga platform yang lain saya rasa sama ya, nggak jauh berbeda, bahwa setiap konten yang Anda unggah itu awalnya hanya disebarkan ke penonton dalam jumlah kecil ya, terutama hanya sebatas di beranda teman atau followers Anda. Misal awalnya hanya disodorkan ke 10 sampai 20 penonton. Nah, jika dari sejumlah orang yang disodorkan ini banyak yang terpancing untuk melakukan interaksi secara alami seperti menonton, memberikan like, komentar, bahkan sampai membagikan atau memposting ulang di berandanya, maka otomatis video Anda akan disebarkan ke penonton yang lebih banyak dan diperluas jangkauannya sampai ke orang yang bukan teman dan bukan pengikut, dari mulai ratusan, ribuan, puluhan ribu, bahkan sampai jutaan. Dan inilah yang disebut sebagai konten FYP atau bahkan viral. Dan itu semua terjadi karena konten Anda menarik dan punya value tinggi, terlepas dari apapun jenis dan niche konten Anda. Jika temanya hiburan, ya konten Anda yang memang betul-betul menghibur. Jika temanya tentang vlog dan keseharian, berarti konten Anda memang betul-betul menginspirasi. Jika temanya tentang edukasi, berarti konten Anda betul-betul memberikan manfaat dan solusi dan lain-lain. Sebaliknya, jika konten Anda tidak menarik, tidak memberikan value apapun ke penonton, maka mereka akan mudah berpaling dan mereka akan melakukan skip, memilih scroll melihat konten yang lain. Akibatnya viewers Anda akan stuck di situ-situ aja, dan algoritma tidak akan lagi sebarin konten Anda ke penonton yang lebih banyak. Terlebih jika viewers yang Anda dapatkan hasil dari saling tonton, saling interaksi, sulit rasanya untuk berkembang. Oke, penyebab yang kedua kenapa konten Anda stuck di 100 sampai 200 saja, menurut saya ini fatal sih. Anda tetap melakukan hal yang sama secara berulang-ulang sampai 3 bulan. Nggak ada evaluasi, nggak ada perubahan, tetap melakukan hal yang sama sampai 3 bulan. Kedepannya segitu-gitu aja viewsnya. Jadi jangan dikira ini ulah robot atau akal-akalan algoritma. Ini murni karena penonton Anda nggak suka. Jadi satu-satunya cara adalah ubah mindset, cara dan gaya konten Anda, tapi bukan berarti merubah tema yang ada ya. Coba improvisasi, entah itu dari hooknya, moodnya, angle-nya, dan objeknya, cara ngomongnya, gaya dan penampilan, banyak banget. Ini memang tidak mudah tapi tidak sulit. Konten kreator memang butuh effort, butuh kerja keras untuk menarik perhatian penonton. Sekali lagi, jika Anda tidak berani berimprovisasi, maka Anda akan tertinggal dan tenggelam oleh kreator-kreator lain yang makin banyak bermunculan dan persaingannya makin ketat. Oke, selanjutnya kita menuju ke topik kedua yang akan kita bahas, yaitu dolar makin ngesot dan pendapatan tidak sesuai effort dan ekspektasi. Diakui atau tidak, adanya undangan monetisasi konten massal akhir-akhir ini justru berimbas pada pendapatan dolar yang makin kecil. Ini bisa dirasakan bukan hanya oleh kreator pemula, bahkan kreator besar yang mana kontennya udah mendapatkan views tinggi pun kena imbasnya karena pendapatan dolar yang rendah. Dan ini terjadi karena faktor pengiklan dan jumlah kreator di Facebook tidak seimbang ya. Yang mana kreator di Facebook ini semakin menjamur dari hari ke hari. Perbandingannya adalah 7 dari 10 pengguna Facebook mereka juga berperan sebagai kreator di Facebook profesional. Dari mulai remaja, pelajar, sampai emak-emak, semuanya berubah jadi kreator dadakan. Sementara jumlah pengiklan di Facebook belum banyak peminatnya dibanding platform lainnya yang sudah berkembang duluan ya, semisal seperti YouTube dan TikTok. Kita bisa bedakan sendiri. Dulu waktu awal-awal di Facebook Pro, saat kita scrolling video di Facebook, baik itu Reel maupun VOD, hampir semuanya ada iklannya. Beda dengan sekarang, belum tentu setiap video itu terlihat iklannya.
Jadi semua platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, dan lain-lain, mereka hanya menjadi broker, penyedia tempat, atau media untuk mempertemukan kreator, pengiklan, dan penonton. Facebook tidak membayar ke kreator, melainkan pengiklan atau perusahaan inilah yang menjadi sumber penghasilan, karena mereka yang membayar biaya iklan, dan hasil pembayarannya dipotong pajak dan dibagi hasilkan ke kreator dan Facebook itu sendiri. Dan inilah yang terkadang masih belum dipahami oleh sebagian kreator ya. Sementara di sisi lain masih banyak anggapan yang keliru, bahwa asumsi mereka jika sudah mendapatkan undangan monetisasi, maka mereka bisa langsung mendapatkan uang. Padahal kenyataannya nggak sesederhana itu ya. Meta sendiri sudah menjelaskan bahwa kreator bisa mendapatkan uang dari Facebook untuk seluruh konten Anda yang berkinerja baik. Ingat ya, untuk seluruh konten Anda yang berkinerja baik dan memenuhi syarat. Jadi untuk konten-konten yang sudah tidak ada penayangannya, atau konten yang terkena pembatasan, dan konten yang tidak layak untuk iklan, tidak akan menghasilkan uang. Konten-konten lama yang pernah FYP sebelum monetisasi konten aktif belum tentu menghasilkan uang juga jika setelah monetisasi konten aktif ternyata konten tersebut tidak mendapatkan penayangan. Nah, untuk menyiasati fenomena pendapatan dolar yang makin ngesot, berikut adalah tips yang bisa Anda coba untuk meningkatkan pendapatan. Tips yang pertama adalah perbaiki kualitas konten. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa seorang konten kreator harus berani berimprovisasi, entah itu dari hooknya, moodnya, gaya bahasa dan penyampaiannya, penampilan, personal branding, serta hal-hal teknis seperti kualitas kamera, audio, editing, dan lain-lain. Jika video Anda mampu menahan penonton di 3 detik pertama, biasanya akan sulit bagi mereka untuk melewatkan bahkan sampai video selesai. Ini tidak mudah, tapi seorang kreator memang dituntut punya effort untuk lebih naik level. Dan yang wajib Anda ketahui juga, konten yang mampu menghasilkan dolar bukan hanya dilihat dari seberapa banyak viewsnya, tapi dilihat juga dari watch time-nya atau waktu tontonnya. Apakah mereka cuma nonton sebentar, hanya beberapa detik, nonton separuh, atau nonton sampai selesai full durasi. Itulah yang menjadi penentu video Anda bisa terus direkomendasikan, disebarin lebih luas lagi ke banyak penonton, dan bisa menghasilkan dolar yang lebih banyak. Jadi percuma jika konten Anda memiliki viewers atau penonton banyak, sementara memiliki waktu tonton sedikit. Sebagai bukti kalau konten Anda perlu diperbaiki kualitasnya, baik isi maupun kemasannya. Oke, tips yang kedua untuk meningkatkan dolar, yaitu mengkombinasikan dengan postingan foto. Jadi postingan Anda tidak melulu tentang video ya, baik itu reel ataupun VOD atau story. Postingan foto terbukti ampuh bisa meningkatkan pendapatan, bahkan bisa lebih besar dari pendapatan yang didapat dari video. Karena postingan foto juga memiliki jangkauan yang lebih luas ketimbang video. Lebih banyak menciptakan engagement, karena audiens bisa cepat berinteraksi. Postingan foto juga bisa membuat kedekatan emosional antara penonton dengan audiens, serta memperkuat personal branding dari kreator itu sendiri. Semua juga tergantung dari kreativitas dalam memberikan caption yang menarik dan berani berimprovisasi. Banyak contoh foto yang bisa menjadi viral karena dikemas secara unik dengan permainan kata-kata atau caption yang menarik. Foto yang mengandung kuis, foto sejarah, informasi, edukasi, bahkan foto-foto yang bertemakan konten kontroversial selagi tidak melanggar pedoman komunitas itu bisa meningkatkan engagement dan menarik audiens lebih banyak. Walaupun faktanya foto bermodal wajah cantik dan body seksi tanpa caption juga lebih ramai. Tapi setidaknya langkah-langkah tadi yang saya sampaikan patut Anda coba. Oke, tips yang ketiga yang bisa Anda coba untuk meningkatkan pendapatan dolar Anda bisa coba membuat konten dengan target penonton dari luar negeri. Karena CPM atau biaya per 1000 tayangan iklan di luar negeri jauh lebih mahal ketimbang di Indonesia. Mengingat ekonomi dan daya beli di luar negeri sangat tinggi ya, khususnya di Amerika Serikat. Sehingga pengiklan bersedia membayar lebih untuk menjangkau audiens di sana. Sebagai perbandingan, CPM di Indonesia adalah $3 per 1000 tayang iklan. Sementara di Amerika Serikat bisa menyentuh $20–35 per tayang iklan. Jadi perbandingannya berlipat-lipat ya, tergantung kategori iklan yang nempel, tema konten, dan juga target penontonnya. Langkah pertama bisa Anda aktifkan dulu subtitle atau closed caption di menu pengaturan akun Facebook Anda. Dan cara ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Anda bisa klik link videonya di kolom deskripsi. Selanjutnya Anda bisa membuat konten dengan bahasa Inggris, baik dari judul, caption, maupun thumbnailnya. Akan lebih bagus lagi jika isi videonya menggunakan dialog dengan bahasa Inggris. Namun ini bukan pekerjaan yang mudah, terlebih jika akun Anda yang berada di Indonesia yang sudah kental dengan penonton Indonesia. Namun pelan tapi pasti data insight penonton akan berubah seiring berjalannya waktu, dan jika makin banyak konten yang dikonsep dengan target penonton luar negeri. Namun alangkah baiknya Anda bisa membuat halaman khusus atau fanspage yang membuat konten-konten dengan target luar negeri ya, itu akan lebih cepat dan lebih mudah. Oke, demikian tadi penyebab dari viewers yang mentok atau stuck di angka 100–200 penonton, dan juga pendapatan dolar yang terus ngesot di Facebook profesional, serta solusi dan tips yang bisa
bisa Anda coba untuk mengatasi views stuck di angka 100-200 serta meningkatkan dolar dari konten Facebook yang makin hari makin ngesot. Semoga video ini bermanfaat, dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian Anda dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.